Gua nonton film yang satu ini, gua semakin sayang sama Thailand. Sama lagi, gua dibikin termanjakan oleh visualnya, dan gua serba sangat terhibur. Dan buat film ini gua kasih tahu rating langsung. Buat film ini Toy Story 5, gua kasih rating 10/10 alias Victor 3. Gua juga nggak nyangka film ini bisa dapat rating setinggi langit dari gua 7/1. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diberikan untuk ngelakuin segmen review. Ya, segmen review ini itu adalah segmen yang dimana aku bakal membahas film yang lagi tayang saat ini. Tambah lagi deh, segmen review ini itu adalah kedua kalinya aku membahas film yang tayang di bulan Juni ini. Tambah lagi, kita itu udah mau masuk ke bulan Juli. Dan tambah lagi deh, aku itu juga terakhir nggak bikin review Children of Heaven waktu 5 atau enggak 6 Juni. Nah, sekarang aku bakal ngebahas satu film paling masterpiece, yaitu film Toy Story 5. Barney still needs us! Come on, Bullseye! Buzz, you stay here. I'm going with them. You don't think I can do it? No! Nice poncho. It's good to see them fighting again. It sure is. Toy Story 5 ini tuh adalah film yang mana film ini tuh berkisah tentang Jessie dan Buzz, dan mana film itu disutradarai oleh Andrew Stanton, yang dimana Andrew Stanton itu adalah orang yang menyutradarai film Finding Nemo juga. Nah, sekarang dia kini menyutradarai film Toy Story yang kelima ini. Dan film Toy Story 5 ini itu adalah film yang merupakan lanjutan dari film Toy Story keempat, dan juga film itu adalah film kelimanya. Ya, jadi mari kita ke sinopsis dari film ini. Ya, sinopsis dari film ini itu berkisah tentang Jessie dan Buzz, ini mana Jessie dan Buzz kini mereka berdua kini pun menjalani hidup bersama dengan para mainan. Ditambah lagi setelah kepergian Woody di Toy Story keempat, kini pun Jessie berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan juga tangguh. Nah, sekarang dia kini pun menjalin pertemanan dengan Buzz dan juga Bullseye. Ditambah lagi, Buzz diangkat menjadi deputi oleh Jessie, yang dimana kalau kalian ingat sama ending Toy Story 4, kalian bisa lihat waktu Woody dia kini pun menyerahkan medali bintangnya kepada si Jessie. Lalu dia kini pun mengucapkan salam perpisahan kepada Jessie, yang dimana kenapa Woody itu lebih memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama Buzz dan juga Jessie. Kenapa dia itu lebih memilih untuk meninggalkan Buzz dan Jessie? Karena dia ini tuh memilih untuk melanjutkan perjalanan dia bersama dengan Bu Pip dan juga rombongan Bu itu sendiri. Dan pada akhirnya Buzz dan juga Jessie kini pun merelakan Woody untuk pergi bersama dengan Bu Pip. Nah, sekarang mereka kini pun kembali bersatu. Ya, Toy Story yang kelima ini tuh berkisah tentang Jessie dan Buzz, yang dimana kehidupan mereka seketika terancam ketika mainan mulai punah dan akan ditinggali oleh pemiliknya.
ketika kedatangan satu gadget paling 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 jahat bernama Lilliput. Lilliput ini tuh adalah tablet kodok yang dimana dia ini tuh mengambil alih semua waktu anak-anak untuk bermain dengan semua gadget. Nah, kalau kalian yang tanya, film ini itu ditujukan untuk siapa sih? Film ini tuh ditujukan untuk Gen Z sama juga Gen Alpha. Gen Alpha ya mungkin kalian itulah ya, Gen Alpha kalian pasti pada baru tahu lah ya Super Story ini. Ditambah lagi aku juga mungkin bagian dari Gen Z sama Gen Alpha ya. Ditambah lagi deh, film Toy Story ini tuh kenapa melekat pada Gen Z, karena film ini tuh melekatkan kita pada satu hal yang dimana Gen Z ini tuh melekat pada HP dan juga AI ya. Jadi mari kita lanjut. Sampai suatu ketika Jessie kini meminta bantuan pada Woody, dan pada akhirnya Woody pun datang ke rumah Buzz dan juga Bonnie dan juga dan juga Jessie ya. Jadi mari kita ke pembahasan kenapa Woody ini tuh lebih memilih untuk ikut bersama Woody ya. Kalau kalian ingat sama pembukaan Toy Story keempat, kalian bisa lihat waktu Woody dia kini mencari Bu Pip, yang dimana Bu Pip ternyata akan disumbangkan oleh orang lain, dan dimana Woody itu memilih untuk ikut bersamanya. Tapi pemilik lama dari Woody bernama Andy, dia kini mencari-cari Woody karena Woody itu adalah mainan kesayangan dia. Pada akhirnya Bu Pip kini menyuruh Woody untuk pulang dan memilih untuk tidak ikut bersamanya. Pada akhirnya di ending ya mereka kini bersatu lah ya. Nah, ditambah lagi Woody kini kembali ke rumah Bonnie dan mereka pun saling bereunian. Dan ternyata Woody udah dalam keadaan gendut alias buncit. Ditambah lagi kepalanya yang juga udah botak. Nah, ditambah lagi deh, mereka semua kini pun harus berusaha untuk melawan Lilliput agar Bonnie bisa bermain dengan Woody dan teman-teman lagi. Ya, kenapa? Ya, sekarang deh, kalau kalian yang tanya, Jessie ini tuh kenapa diangkat menjadi seorang pemimpin? Karena Jessie ini tuh adalah mainan yang udah muncul di Toy Story 2, dimana dia itu baru muncul di Toy Story 2. Dia ini ternyata adalah seorang mainan wanita yang tersakiti. Tepatnya dia adalah Cougar alias cowboy versi cewek, yang dimana dia ini tuh adalah seorang cowgirl, dimana dia ini tuh ternyata punya pemilik bernama Emily, yang dimana Emily ini tuh adalah seorang gadis, yang dimana Jessie ini tuh adalah adalah mainan kesayangannya Emily. Ditambah lagi sampai suatu ketika Emily ini tuh dikira dia itu udah ngelupain si Jessie. Ditambah lagi deh, Jessie ini tuh udah kayak patah hati gitu karena ngelihat Emily memilih untuk mendonasinya kepada di box donasi. Nah, kalau kalian tanya, film ini itu Toy Story 5 ini tuh nyambung ke Toy Story kedua, yang dimana kita ini tuh masih kembali diajak untuk menggali masa lalu dari si Jessie. Dan ditambah lagi deh, ternyata Bonnie ini tuh dikenal karena introvert serta pemalu dan berkah. Dia ini tuh takut diejek pada teman-temannya karena dia itu takut diejek karena dia itu masih bermain dengan mainan, dimana itu bisa bikin kita kayak ngerasa kesel gitu sama teman-temannya. Nah, apalagi deh kalau kalian yang tanya, film ini itu adalah film 2S alias animasi Pixar paling bagus dan absolut cinema menurut aku.
Ditambah lagi aku juga gak nyangka film itu bisa bikin kita nangis lagi. Dan buat aku deh, pendapat aku nih, buat film Toy Story 5 ini tuh seharusnya ini tuh Toy Story ini tuh udah berhenti di Toy Story 3. Karena kenapa? Karena Toy Story 3 ini tuh kalau kalian ingat sama endingnya, kalian bisa lihat waktu Andy datang ke rumah Bonnie dan lalu mereka kini pun main bersama, lo Andy pun pergi. Dimana itu bisa bikin nangis saya. Lagi deh kalau kalian tanya deh, Toy Story 3 ini tuh serba sangat indah dan juga menyentuh, bisa bikin kita nangis. Nah apalagi deh kalau kalian tanya deh, aku ini tuh serba terharu karena aku ini tuh nangis lihat Andy berpisah dengan Woody dan teman-teman, karena Andy itu udah dewasa. Nah ditambah lagi deh kalau kalian yang ingat Bu Pip. Nah kalau kalian yang tanya kenapa sih Bu Pip ini tuh dia ini tuh enggak muncul di Toy Story 3. Apakah Bu Pip nggak muncul karena dia itu mudah mencair kan di dalam mainan plastik? Kalian salah. Yang dimana Bu Pip ini tuh tidak muncul di Toy Story 4 karena Toy Story muncul di Toy Story 3 karena Toy Story 4 dimana kalian udah lihat ya. Apalagi deh kalau kalian tanya deh, aku nih tuh serba yang enggak percaya gitu kalau Toy Story 4 itu bakal dibuat. Nah ditambah lagi Toy Story 4 ini tuh kemunculannya itu udah dibocorin lewat satu balon. Ya aku nggak bercanda, satu balon lewat film Coco. Yang dimana film Coco ini tuh ada satu scene ketika karakter Miguel akan lari ke patungnya si musisi legendaris. Jadi mana kalau kalian yang lihat sebelah kiri ataupun ke kanan, kalian bisa lihat balon yang menyerupai Woody dan juga Buzz. Dan kejadiannya di tahun 2019, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Iya, Toy Story 4 keluar. Tanyakan juga sih buat sampai streamer ini kayak siu nih filmnya Allah. Padahal udah ditutup dengan sempurna. Tapi aku tuh masih bisa respect lah ya kepada Toy Story 4. Walaupun menurut aku sih brand Toy Story 4 itu serba sedikit jelek. Sorry. Buat gua Toy Story 4 itu masih bagus lah ya. Cukup bagus tapi juga cukup menyentuh. Nah apalagi deh kalau kalian yang tanya, aku itu juga waktu itu aku tuh juga risih banget sama semua orang yang waktu itu pengen nonton Koloni. Gimana kalau kalian yang ingat, Koloni ini tuh dapat rating 13 tahun ke atas. Yang dimana Koloni itu adalah film Korea yang dimana film itu disutradarai oleh Yoon Sang-ho. Yang dimana Yoon Sang-ho ini itu adalah sutradara balik film Peninsula dan juga Train to Busan. Yang dimana kalau kalian yang ingat deh, dimana Koloni ini itu adalah film zombie paling mengerikan, tapi juga tidak bisa dikategorikan sebagai film zombie paling mengerikan. Nah apalagi deh kalau kalian yang lihat, nah aku dengar Koloni ini tuh banyak banget diamuk sama para netizen warga plus 62, yang dimana banyak banget anak-anak yang dibawa untuk nonton film Koloni itu. Padahal film itu 13 tahun ke atas, yang dimana banyak banget netizen yang pada malam-malam ngemuk. Dia bilang anak kecil itu harusnya nggak boleh nonton Koloni. Lu tahu, lu nggak lihat waktu gue nonton Danur, buat tanya deh lu, Danur usia berapa? 13 plus kan? Nah kalau kalian yang tanya deh, Danur The Last Chapter aja, kalian bayangin Danur The Last Chapter aja itu 13 plus loh. Kan
Nah, apalagi deh kalau kalian yang tanya deh, Danu The Last Chapter ini tuh kenapa 13+? Karena itu masih normal lah ya, ditambah lagi deh. Sekarang gua tanya deh ke lu yang sok tahu, PJ itu singkatannya apa? Parental Wedding. Gue pegang kata-kata gue yang lu semua yang bilang nih koloni itu cuma buat film dewasa doang. Parental Wedding itu adalah artinya ini tuh paduan orang tua, yang dimana film 13+ ini tuh boleh ditonton sama anak-anak kalau orang tua ngawasin anak-anaknya. Bayangin deh, sumpah gue itu juga muak banget sama IQ para manusia, tapi gue masih sadar lah ya. Ditambah lagi deh, warga plus 62 ini tuh otaknya tuh pada goblok ya, yang dimana deh aku itu juga serba muak banget sama para netizen plus 62 gara-gara koloni doang. Nah, sekarang gua tanya deh, lebih parah koloni atau Sumala yang dapat rating 17+? Kebanyakan mayoritas dari itu semua pasti pada pilih Sumala. Sumala itu gua tanya berapa plus? 17+, jangan berbawa. Iya, menurut ya, waktu April kemarin gua sama teman-teman gue itu Jibril sama Justin, gue bertiga pada nyusup ke Citra untuk nonton film Ghost in the Shell yang serba 17+, tapi buat aku film itu masih bisa bagus lah ya. Dan buat aku ya film itu bagus banget dan aku respect lah ya pada saudara untuk kamu. Nah sekarang tambah lagi deh, kalau kalian jangan tanya deh, buat series film ini apa sih buat usia dan film ini ya, film ini tuh untuk usia semua umur, mau itu kalian bayi, anak-anak, remaja, orang tua, bahkan sampai lansia. Nah, kalian bisa nonton film Toy Story 5 ini. Aku saranin kalian nonton bareng temen, pacar, adik, ataupun sahabat, sama juga semua teman-teman terus kalian semuanya yang merupakan teman-teman alumni lu kek, teman kerja lu kek, ataupun ya semua kek. Nah, orang sekalian bawa keluarga lo orang buat nonton Toy Story 5 ini, karena itu cocok banget dan bisa bikin kalian klub ya, alias nangis. Ya, jadi buat visual dari film ini tuh aku kagumi lah ya, visual itu kaget. Visualnya itu nggak basi dan buat aku tuh menyentuh. Nah, apalagi deh, buat aku Toy Story 5 ini tuh udah cocok banget jadi film Pixar yang paling bagus. Dan sayang banget ya, film ini tuh masih bisa belum menandingin film Toy Story 3. Toy Story 3 ini tuh berada di peringkat 1 menurut aku, dimana di list aku itu aku tahu Toy Story 3 sebagai film masterpiece. Nah, di top kedua aku taruh film Toy Story 1, ketiga ada film Toy Story 5, dan keempat ada Toy Story 1, kelimanya baru Toy Story 4. Dan juga kita juga bakal kedatangan sama Toy Story yang ke-6. Sumpah, gue juga gak nyangka juga apakah bakal di money milton sama Pixar, dan gue juga gak nyangka film itu bakal lanjut lagi, dan gue kayak ngerasa see you bareng lagi gue. Dan ya, jadi gitu aja review gue. Sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Marvel, see you.